dicek dulu keberadaan kalian. Sudah menyapu tadi? Sudah. Ada yang tidak hadir? Nah, ya. Semua hadir. Nah, baik, Ibu absenkan dulu. Resti, Ibnu, Elsa, si Ladies, Linda. Kalau sudah hadir ya, sebelumnya juga terimalah salam BPK. Ayo pimpin, siapa yang memimpin salam BPK? Salam PPK. Cerdas, bergerakkan, menyenangkan, luar biasa mantap. Untuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, kalau sudah dapat BPK, seperti apa? Selanjutnya lagi berdoa. Ayo, siapa yang membawa doa pada pagi hari ini ya? Jangan dulu terus. Kalau dulu terus berarti tidak mau belajar ya. Elsa yang memimpin doa. Ya Tuhan, kami tidak kami yang dewasa, kami bersyukur kepadamu, karena pada pagi hari ini kami mau belajar. Lalu Tuhan, jadikanlah pelajaran ini supaya kami jadi pintar. Amin. Hebat, murid-murid ibu ya. Sudah belajar berdoa berarti itu mau maju ya, mau menjadi orang yang berguna. Jangan sampai berdoa tidak bisa. Kita harus berdoa ya, karena apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan setiap hari, kalau tanpa ada disertai doa, tidak mungkin bisa terlaksana. Kalau tidak bisa menjadi bermanfaat ya. Baik, kalau berdoanya sudah, Ibu bagikan ya, untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah semua dapat? Semua sudah dapat. Tadi sudah kita ucapkan mengajari. Sekarang balik ke halaman yang kedua. Apa di situ tujuan pembelajaran? Tentang apa di situ? Triruna. Triruna. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini itu triruna. Triruna ini ya berkaitan dengan yang kemarin juga, yang pelajaran kita yang kemarin ya. Kemarin dulunya tentang Trihita Karana. Nah, sekarang ya, Trirena. Catur guru ada juga kaitannya dengan Trihita Karana. Trihita Karana ada juga kaitannya dengan Trirena. Nah, yang pertama menjelaskan pengertian Trirena. Kedua, menyebutkan bagian-bagian Trirena. Dan yang ketiga, menerapkan ajaran Trirena dalam kehidupan. Nah, apa yang dimaksud
yang tahu trirena? Trirena, pengertian trirena. Trirena berasal dari bahasa Sanskerta. Dari kata tri dan rena. Tri artinya tiga dan rena artinya hutang atau kewajiban. Jadi trirena artinya tiga hutang atau kewajiban yang dimiliki manusia yang dibawa sejak lahir. Nah, di sini bagian-bagian dari trirena. 1. Dewarena adalah utang terhadap Ida Sang Hyang Widi. 2. Pitrarena adalah utang terhadap orang tua. 3. Resirna adalah utang terhadap guru atau resi. Berkaitan dengan pelajaran yang telah lewatnya, tidak lain ya, seperti yang kemarin Trihita Karana, sama seperti trirena. Trirena yaitu terdiri dari 3 bagian, sudah Ibu jelaskan. Dewarena adalah hutang kepada Sang Hyang Widi. Kita hidup di dunia ini adalah sementara ya, sama seperti kita berhutang juga ya. Kalau sudah hutang kita lunas ya, kita di dunia ini kita akan kembali kepada Rani Hatala Langit atau Sang Hyang Widi Wasa. Nah, hidup di dunia adalah sementara, sama seperti halnya kita berhutang ya. Kita berhutang harus dibayar ya, jangan kita tidak membayar. Nah, begitu juga halnya dengan Sang Hyang Widi. Kita berhutang hidup di dunia ini sementara, harus berbuat baik ya, jangan berbuat yang tidak baik. Nah, kita hidup di dunia sementara, bilang Ibu. Nah, pergunakanlah hidup kita yang sementara itu dengan baik. Jangan kita mempergunakan hidup sementara itu dengan menggunakan hal-hal yang buruk di dunia. Ya. Nanti kalau kita baik, ya, akan mendapatkan surga. Kalau kita tidak baik, mendapatkan neraka. Perbuatan baik mendapatkan surga. Tabur tuai. Siapa yang menabur kebaikan, dia juga akan menuainya dengan kebaikan. Jadi kalau saja dia menaburnya dengan kejahatan, tentu ya, dia menuainya juga dengan kejahatan. Nah, itu bilang Ibu tadi. Pergunakanlah waktu, pergunakanlah semasa kita hidup itu dengan berbuat baik. Contoh perbuatan baik sudah sering Ibu beri contoh. Ya. Misalnya sesama teman tidak boleh berkelahi, tidak boleh marah-marah, ya. Terus apa? Tidak boleh berbohong, pintar. Ya. Iya, tidak boleh menuduh satu sama lain ya. Nah, itu contoh perbuatan baik. Kalau yang tidak baik, Ibnu yang tidak baik itu contohnya mencuri. Iya, mencuri lah. Itu tidak baik. Tuhan Maha tahu ya, Rani Hatala Langit atau Ida Sang Hyang Widi, dia sudah tahu perbuatan manusia. Ya, walaupun bagaimana kamu ya, saya ini tidak mau saya ini mau mencuri,
tidak ada juga Tuhan melihat. Kita tidak bisa dengan kasat mata melihat Tuhan, tetapi Tuhan itu selalu ada. Beliau melihat perbuatan kita, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Namanya juga Tuhan Maha Kuasa. Iya, Tuhan gak bisa tidur. Dia selalu melihat, ya. Nah, itu satu contoh perbuatan ya, baik dan buruknya. Jangan kamu melakukan hal yang tidak baik. Nah, karena yang ini tadi atau Tuhan tadi, ya, kita tidak bisa melihat, tetapi Tuhan bisa melihat kita. Tuhan berada di mana-mana, ya. Tuhan berada di dalam hati dan pikiran kita. Beliau adalah Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, apa yang kedua tadi? Fitra rena adalah utang terhadap orang tua. Apa contohnya? Kita berhutang dengan orang tua itu apa contohnya? Ada yang tahu? Orang tua yang membesarkan kita dari kecil hingga kita dewasa itu sudah hutang sudah, ya. Nah, itu sudah hutang kita, beliau yang mengurus kita. Nah, dengan cara apa kita membayar hutang itu kepada orang tua? Dengan cara kita jangan menyakiti perasaan orang tua, jangan melawan orang tua, sama halnya dengan pelajaran yang sudah lewat, sudah sering Ibu menjelaskannya, ya. Orang tua yang membesarkan kita, memberi kita nafkah, mengajar kita, menasehati kita, memberi kita makan, mencari uang, beli baju, beli celana dan sebagainya, ya. Kamu tidak boleh melawan orang tua. Itu sudah utang yang pertamanya sudah itu, jangan melawan orang tua, ya. Nah, iya, nanti kalau besar apa? Kita harus apa tadi? Kalau kita sudah besar dan dewasa, kita harus bekerja, ya, belajar, membantu orang tua, ya, dengan sedikit demi sedikit. Nah, lama-lama menjadi bukit. Kita tidak boleh melawan orang tua, menyakiti perasaan orang tua. Kalau kita besar nanti, saya ini, aduh ya, saya ikut suami saya atau saya ikut istri saya tidak mau ngurus orang tua saya, sudah kehidupan masing-masing. Nah, itu tidak boleh. Kemudian resi rena. Nah, resi rena nomor 3 adalah hutang terhadap guru. Nah, ini sudah sering jatuh guru pada tadi, ya. Kemarin sudah, ya, sama seperti di sini. Resi rena ini adalah hutang terhadap guru atau para resi. Nah, guru juga disebut orang tua yang berjasa juga, sama sepertinya yang kemarin jatuh guru, ya, tidak boleh melawan guru. Nah, guru pengajian, ya, guru di sekolah, ya. Sama seperti ini, kalian punya utang terhadap guru. Nah, utangnya apa? Karena gurunya mengajar kalian. Nah, utangnya bukan berupa uang, ya, tetapi ilmu pengetahuan, ya. Tapi kalian tidak usah membayarnya dengan uang, ya. Dengan kalian sungguh-sungguh supaya kalian bisa menjadi orang yang berhasil. Nah,
Iya, orang berdoa. Di sini dewarna. Dewarna adalah kewajiban untuk membayar hutang jiwa kepada Sang Hyang Widi. Sebab beliau yang memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk hidup. Contohnya manusia. Nah, contohnya manusia. Manusia adalah makhluk yang sempurna. Tadi memiliki pikiran ya yang baik. Pikiran yang baik bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Namanya juga manusia. Nah, dan juga manusia juga bisa mempunyai kekurangan ya. Ada kehilapan, ada kekurangan, tapi manusia juga saling menghormati, ya, bisa mengampuni misalnya temannya ya. Ada mengeluarkan kata-kata yang tidak enak misalnya. Iya, mempengaruhi pikiran temannya yang satu, dan yang satu itu bisa untuk mengampuni kesalahannya ya. Salah satu dengan yang lain harus bisa saling mengampuni kesalahannya. Misalnya si Elsa ya, ada menyakiti perasaannya Ibnu contohnya ya. Tentu Elsa nanti berpikir pulang dari sekolah, oh saya tadi ada mengeluarkan kata-kata kasar dengan Ibnu. Bagaimana cara saya ini nanti meminta maaf dengan Ibnu? Karena bagaimana rasanya kalau orang mengeluarkan kata-kata pahit juga kepada saya, buat saya, apa saya sakit hati atau enggak? Nah, tentu perasaan si Elsa itu tadi ada ya, rasa penyesalan. Karena penyesalan itu pasti belakangan perasaan itu. Ya, penyesalan itu ya. Nah, untuk keesok harinya misalnya si Elsa datang kepada Ibnu, mohon maaf ya Nuk ya, kata-kata yang kemarin saya itu terlanjur mengeluarkannya. Sudilah kiranya si Ibnu untuk memaafkannya, karena kata-kata itu adalah kehilapan saya berkata-kata yang tidak baik, yang bisa menyinggung perasaan Ibnu. Lalu si Ibnu lagi membuka ya pintu maafnya. Ya Elsa, saya memaafkan. Karena kita sama-sama makhluk yang tidak sempurna ya. Kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Itu. Manusia sempurna. Jadi dibanding binatang, tapi kalau manusia sama manusia ya, itu saling bisa memaafkan ya. Satu dengan yang lainnya. Kemudian juga contohnya kita beribadah sesuai yang ini tadi gambarnya ya. Selain kita sama-sama meminta maaf dengan teman kalau ada kesalahan, kita harus melakukan iya, kita harus memuji dan memuja kebesaran Sang Hyang Widi Wasa Taurani Kantala ya, melewati kita berdoa agar kesalahan yang kita buat itu tadi bisa dimaafkan oleh Rani Kantala Langit atau Sang Hyang Widi Wasa. Nah, itu suatu contoh, yaitu Dewa Renang. Kemudian contoh daripada Pitra Renang. Apa contohnya tadi? Pitra Renang adalah kewajiban untuk membayar hutang jasa
atas pemeliharaan orang tua. Nah, yang seperti dibilang ibu tadi, kalau kita besar, kalau kita dapat penghasilan, ya, kita harus ada juga memberi atau menolong orang tua. Misalnya kita punya gaji, ya. Misalnya kamu sudah berhasil dan punya gaji, kamu setiap gajian misalnya, ya. Kalau tidak setiap gajian, setidak-tidaknya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 kali mengasihi orang tua. Nah, apa lagi? Kalau kamu banyak dapat uang lagi, iya, misalnya 1 bulan gajian, gajinya 1.500.000 misalnya, tidak rugi kamu memberi orang tua kamu 300.000 misalnya, itu pun kurang, ya, masih banyak punya kamu, ya. Tetapi ya itu tadi, ya, kasihan dengan orang tuanya. Kalau kamu dapat rezeki banyak, ya, masalahnya akhirnya rezeki kamu nanti berlipat kali ganda diberikan kamu yang biji. Ada imbalannya dari Tuhan, karena Tuhan Maha tahu dia itu tidak durhaka dengan orang tuanya. Saya kasih rezeki banyak-banyak ya, biar dia ngasih orang tuanya juga setiap bulan misalnya, atau setiap minggu dia kasih 200 misalnya, ya. Nah itu karena Rani Hatala Sang Hyang Widi itu maha tahu pemikiran manusia, ya. Karena beliau maha kuasa. Kita jujur terhadap orang tua, terhadap orang lain, ya. Nanti ada imbalannya oleh Rani Hatala, dikasihnya rezeki kita berlipat kali ganda. Jangan kita takut, ya, jangan kita takut. Bukan kita berhutang dengan orang warung, orang penjualan, rentenir dan sebagainya, ya. Kita berhutang dengan orang tua. Nah, dengan Sang Hyang Widi, misalnya kita dapat uang banyak, kita dapat rezeki banyak, ya, kita harus berdoa dan bersyukur kepada Sang Hyang Widi. Nah, yang itu tadi yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga tadi yaitu resi renang. Resi renang adalah kewajiban untuk membayar hutang jasa atas pendidikan. Yang diberikan oleh para guru. Seperti Ibu kasih contoh tadi, guru tidak mengharap imbalan berupa uang, tetapi ilmu itu, ya, yang kalian miliki itu sangat-sangat banyak jasanya, ya. Jasa orang tua atau jasa guru tadi yang membesarkan kamu, yang memberi kamu nafkah kalau orang tua. Kalau guru yang mengajarkan kamu tadi supaya kamu bisa pintar, supaya kamu bisa berhasil, ya. Orang tua atau guru itu sangat bangga, ya. Saya bangga sama ladies misalnya. Ladies sekarang jadi guru, atau Jerinda jadi dokter, ya. Atau si Elsa masuk Poluan lulus, ya. Atau Ibnu masuk tentara lulus, atau Resti jadi perawat lulus, ya, sudah bekerja. Nah, satu-satu kebanggaan ibu itu adalah yang paling tertinggi, tidak ada yang melebihi dari kebanggaan apa saja, ya.
Pokoknya bangga orang tua karena bangga guru itu luar biasa. Suatu kehormatan kalian itu tadi berhutang dengan guru. Kalau kalian rajin menuntut ilmu sehingga kalian bisa berhasil ya, sesuai dengan harapan guru. Apa gunanya guru itu ngomel di depan mengajar sampai keluar liur ngomong-ngomong kalau kalian tidak ada memanfaatkannya. Kalian harus memanfaatkan ya, jasa-jasa guru itu tadi. Seperti yang sudah pelajaran yang sudah dilewati guru tanpa tanda jasa, tidak meminta imbalan, tetapi guru itu bangga dengan kemauan kalian sehingga kalian bisa jadi orang yang berhasil, yang berguna. Kalian harus menghormati, menghargai. Nah, sama seperti yang kemarin-kemarin sudah sering Ibu katakan. Guru adalah orang tua. Guru sama seperti orang tua yang mengajar di sekolah, ya. Sama juga yang di rumah, sama seperti orang tua. Guru adalah orang tua yang kedua yang memberi kamu ilmu pengetahuan. Dari mana kamu pintar kalau bukan karena guru, ya. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Oleh sebab itu kamu harus menghormati dan menghargai guru. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang bisa ditanyakan atau yang sudah dijelaskan Ibu itu tadi? Ada yang masih kurang jelas? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, di sini ada kesimpulannya. Setiap manusia yang lahir di dunia memiliki hutang atau kewajiban. Hutang atau kewajiban yang kita miliki tentu harus dibayar. Itu jelas ya, hutang harus dibayar. Contohnya kamu punya hutang di warung, misalnya jajan ya, tidak ada kasih orang tuanya jajan. Nah, saya ini berhutang ya dengan warung, besok saya bayar. Kalau besok harus dibayar ya, jangan tidak dibayar hutang sama orang lah. Itu juga halnya dengan kamu di rumah. Nah, misalnya dengan orang tua ya, ada hutang, ada janjinya, oh saya ini mau beli baju baru buat mama, hadiah ulang tahun mama. Saya ini ada janji mau beli kacamata buat bapak saya. Harus itu ya, harus dibeliin, jangan tidak dibeliin lah. Jangan mengingkari janjinya. Berhutang dengan janji. Nah, itu suatu contoh yang sangat sederhana. Hutang kita dapat berbentuk materi dan non materi. Sebagai pemeluk Hindu yang taat, tentu kita mengetahui bahwa dalam ajaran agama Hindu terdapat hutang atau kewajiban yang kita bawa sejak lahir. Nah, kita bawa sejak lahir ya. Dengan jalan apa tadi? Kesimpulannya kita berhutang dengan Raning Hatala langit juga. Karena kalau sudah sampai masa dan waktunya, kita akan kembali kepada Raning Hatala langit melalui kematian. Nah, maka nikmatilah kehidupan yang diberikan oleh Raning Hatala langit atau bijaksana dibilang.
Gunakanlah hidup yang sementara itu dengan berbuat baik. baik. Jangan berbuat yang tidak Baik. baik. Sudah tahu contoh yang tidak baik dengan yang baik? Sudah tahu. Sudah tahu. Sekali lagi untuk kesimpulannya Ibu tanyakan apa Ibnu? Contoh perbuatan baik? Menolong orang. Menolong orang. Bentar. Resti, perbuatan yang tidak baik? Hah? Melawan melawan guru itu contoh yang tidak baik tadi. Nah, berarti ini bisa nyambung sudah ya apa yang dijelaskan Ibu tadi. Nah, sekarang Ibu bagikan seperti kemarin ada tugas. Tulis tugasnya di situ tadi. Ya. Tujuan pembelajarannya tadi ada berapa poin? Bu, tulis tujuan. Bu. Tujuan pembelajarannya tadi. Tulisan tujuan. Ya. Hari pertama apa? Tujuan pembelajaran tadi Ini ada 3. 3 kan tadi? tiga itu. Ya, kalau sudah ya. Sudah? Jadi sudah? Mari kita tutup dengan Rama Santi. Sudah? Om Santi, Santi, Santi. Oh, baik. Anak-anak, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kalau semua sudah paham ya, ingat bilang Ibu ya. Hari ini adalah hari terakhir PPL Ibu. Ibu sangat berterima kasih ya dengan kalian yang setinggi-tingginya, yang sebanyak-banyaknya, karena kalian sudah mendukung, sudah membantu Ibu dalam pelaksanaan hari terakhir PPL Ibu pada saat pagi hari ini. Ibu tidak lupa juga berdoa dengan Raja Natala Langit, Ida Sang Yang Widi Wasa. Semoga ya, kalian
semua sehat, kita sama-sama sehat ya, meskipun di tengah COVID-19 ini ya, pandemi COVID-19 ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan ingat jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya, dan jangan jauhkan dari kerumunan supaya hal-hal itu tidak akan terjadi ya, kalau kita mematuhi protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, ya, Ibu kira pelajaran yang diberikan Ibu pada saat pagi hari ini sudah selesai dan kita tutup dengan doa pulang sehingga ya, pelajaran perjalanan kita pulang sampai ke rumah nanti bisa disertai dan diberkati oleh Rani Hakalawani atau juga Sang Budi Wasa. Nah, sekarang siapa tadi untuk maju berdoa pembukaan tadi si Elsa ya, kemudian juga Elsa yang untuk menutup kita pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Itu kan